Ketika membeli motor baru, rasanya ada rasa puas yang luar biasa. Menariknya, selain rasa puas yang didapatkan ketika kita membeli sesuatu yang baru, kemungkinan besar kita memiliki ambisi tersendiri agar motornya selalu terlihat baru dan performansnya terus terjaga. Ini adalah hal yang normal dan kebanyakan orang banyak yang mengalaminya. Bahkan nih ya, dulu nih kelakuan aneh saya waktu beli motor baru, setelah motor baru turun dari mobil bak dan dipakai ajak-ijek sebentar, itu motor langsung saya cuci, padahal motornya masih bersih banget. Dan alasan saya mencuci motor adalah supaya bannya hitam sempurna lagi. Ya aneh sih, namanya juga orang kesenangan mendapatkan barang baru, iya kan? Namun di luar dari itu, biasanya sebelum atau setelah membeli motor baru, kita sudah riset dan mengecek bagaimana cara mempertahankan performance atau menambah performance motor tersebut dengan cara perawatan berkala. Tapi sayangnya, terkadang di era sosial media yang sudah terlalu luas ini, perawatan motor udah banyak jenisnya. Ada yang menjadi lebih efisien, namun ada yang menyesatkan. Makanya untuk menghilangkan kesesatan, di video ini kita akan membahas 5 perawatan motor yang sebenarnya tidak berguna, bahkan bisa merusak motor itu sendiri. Yang pertama adalah service throttle body. Dalam buku manual motor, biasanya untuk melakukan service throttle body ada di rentang waktu 10-15.000 km. Setelah menyentuh angka kilometer tersebut, motor kalian wajib service throttle body supaya performance motor kalian kembali seperti semula. Menariknya, service throttle body ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena mau bagaimanapun banyak part yang harus dicopot sebelum melakukan service throttle body. Namun ada cara aneh yang cukup sering dilakukan beberapa bengkel, yaitu dengan cara motornya digeber dan cairan injektor cleaner disemprotkan langsung ke throttle body. Ini adalah cara yang cukup kontroversi, karena beberapa pihak bilang ini nggak apa-apa, tapi beberapa pihak ini berbahaya. Memang, throttle body bisa bersih dengan cara instan ini. Namun sayangnya kotoran throttle body tersebut akan masuk ke ruang bakar, dan banyak orang yang berpendapat kalau kotoran TB yang masuk ke ruang bakar itu tidak berbahaya karena bisa habis terbakar oleh pembakaran. Sebenarnya memang tidak berbahaya jika sekali 2 kali, tapi kalau keseringan tentu aja hal ini jadi berbahaya. Bahkan yang niat awalnya melakukan perawatan malah bisa bikin rusak motor. Kenapa? Ya karena kotoran tersebut tidak benar-benar habis terbakar di ruang bakar dan biasanya akan menyisakan residu-residu yang lama-kelamaan akan menumpuk di ruang pembakaran. Dan kalau hal ini sudah parah, lama-kelamaan juga bisa menimbulkan knocking dan tabrakan seher, yang pada akhirnya ya harus turun mesin. Jadi ya lebih baik kalau mau servis TB ya harus diturunin, gak apa-apa ribet, emang kayak gitu cara bersihin TB dengan benar. Kemudian hal yang kedua adalah ngegeber motor setelah cuci motor. Mencuci motor adalah hal yang wajib banget kita lakukan ketika motor dirasa sudah sangat kotor. Karena mau bagaimanapun, motor yang kotor bisa merusak beberapa part yang ada di motor. Misalnya shock belakang atau depan bisa baret jika ada kotoran yang terus menumpuk di bagian asnya. Jadi ya mencuci motor menjadi hal yang cukup penting dilakukan minimal seminggu sekali kalau kalian malas banget. Menariknya adalah, setelah mencuci motor, otomatis mesin motor kita akan basah dan untuk mengeringkannya sebenarnya tinggal didiemin aja atau kalian bisa menyalakan motornya dan dibawa jalan gitu aja. Tapi untuk sebagian orang, untuk menghilangkan sisa air ini mereka melakukan geber-geber di motornya. Apalagi ngegebernya semangat banget sampai kena limiter. Ini nih yang ngaco banget. Air tidak akan merusak mesin motor kalian karena mesin motor sudah didesain sedemikian rupa untuk tahan air. Jadi ya sebenarnya kalian tidak perlu melakukan geber-geber motor sampai segitunya setelah nyuci motor. Lagi pula hal ini malah bisa bikin mesin motor kalian rusak jika dilakukan berulang. Yang mana setelah nyuci motor suhu mesin akan turun alias dingin. Jika mesin dingin langsung digeber-geber, mesinnya bisa stres karena komponen yang masih dingin dipaksa bekerja keras. Ya intinya mau habis cuci motor atau apapun keadaannya, sebenarnya ngegeber motor sampai limiter khususnya motor matic tidak disarankan sama sekali. Karena ini bisa merusak mesin motor itu sendiri. Kemudian hal yang ketiga adalah ketika performance motor dirasa turun, banyak yang menyarankan untuk menggunakan busi racing supaya performance-nya balik lagi. Tapi sayangnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena sesuai dengan namanya busi racing. Racing yang berarti balap, yang berarti juga busi ini memang dikhususkan untuk motor balap, dan motor balap biasanya memiliki kompresi yang lebih tinggi. Memang, api yang dihasilkan busi racing lebih besar daripada busi original. Tapi hal itu bukan semata-mata bisa langsung menaikkan performance motor standar kalian. Kenapa? Ya karena busi racing biasanya punya karakteristik rentang panas yang lebih dingin, yang mana hal ini hanya cocok di motor-motor yang berkompresi tinggi. Dan kalau dipakai di motor standar, hal ini malah menyebabkan pembakaran jadi kurang optimal. Kalau pembakaran kurang optimal, akselerasi jadi kurang stabil. Makanya banyak yang bilang, umur busi racing tidak seawet busi original.
Sebenarnya bukan businya yang umurnya pendek, tapi karena businya cepat hitam dan bekerja tidak optimal. Makanya umurnya jadi lebih pendek. Kemudian hal yang keempat adalah oli sesat, yaitu menggunakan oli diesel atau minyak goreng. Oke, ini mungkin kontroversi banget karena banyak orang yang menggunakan oli sesat ini dan bahkan ada komunitasnya. Bagi yang percaya, hal ini bisa membuat daleman mesin bersih kembali seperti baru dan akan mengembalikan performance motornya. Ini nih yang agak absurd. Kenapa mereka menggunakan oli diesel di motornya? Jawabannya ya untuk membersihkan mesinnya. Kenapa bisa? Ya karena memang oli diesel fokus utamanya untuk membersihkan. Makanya di oli diesel memiliki kandungan deterjen yang sangat tinggi. Kenapa oli diesel mengandung deterjen? Ya karena mesin diesel menghasilkan kotoran yang sangat tinggi. Jadi ya kalau dibilang oli diesel bisa membersihkan mesin, jawabannya iya karena itu memang fungsi olinya. Tapi tidak disarankan untuk digunakan di motor apalagi motor matic. Kenapa? Ya karena mesin motor modern terutama matic punya celah yang sangat kecil pada dinding mesin dan komponen internal. Dan karakteristik oli diesel itu kental, makanya hal yang dirasakan ketika menggunakan oli diesel adalah ketika mesin dingin, motor akan memiliki tarikan yang cukup berat. Dan hal ini bisa terjadi karena pelumasannya terlambat, dan bagian atas mesin dan piston tidak terlapisi sempurna. Dengan hal tersebut, gesekan bisa meningkat sebelum oli naik ke seluruh bagian. Makanya ketika mesin panas baru bisa merasakan performa motor yang normal. Jadi ya, menggunakan oli diesel cukup beresiko untuk sekedar membersihkan ruang mesin. Lagi pula, daripada membeli oli diesel, ya lebih baik turun mesin aja kalau memang mesinnya kotor atau nge-sludge. Lagi pula juga, mesin tidak mungkin bisa kotor atau berlumpur jika kalian selalu mengganti oli tepat waktu dan olinya original. Nggak peduli oli mahal atau murah, asalkan original, mesin kalian akan bebas dari kotoran. Dan kalau mesin kalian bebas dari kotoran, ya otomatis nggak bakal ada pikiran untuk menggunakan oli diesel apalagi minyak goreng. Udah nggak mau ngebahas perihal minyak goreng, ini udah parah banget. Kemudian yang terakhir adalah menyemprotkan kompresor ke lubang oli. Nah, ini dibuat kalian yang suka ganti oli di bengkel umum. Biasanya ketika sehabis ditap, lubang olinya akan disemprotkan angin kompresor. Tujuannya sederhana, yaitu menurunkan sisa oli yang mengendap di mesin. Namun sayangnya hal tersebut tidak disarankan, bahkan bisa berbahaya untuk mesin motor kalian. Kenapa? Ya karena angin kompresor mengandung uap air, dan jika uap air tersebut tercampur dengan oli, tentu aja hal ini bisa menyebabkan daya pelumasannya jadi berkurang. Selain itu, dengan menyemprotkan angin kompresor ke mesin, hal ini bisa menyebabkan kotoran atau partikel kecil pada filter oli masuk kembali ke mesin. Jadi ya, jika hal ini terus berlangsung, walaupun kalian sudah melakukan perawatan ganti oli, tapi hal ini malah bisa bikin aus komponen mesin kalian. Lagi pula ganti oli motor itu sangat mudah, dan waktu yang paling tepat untuk mengganti oli motor adalah di pagi hari. Karena setelah mesin motor mati semalaman, oli akan berkumpul di bawah. Nah, kalau lagi kondisi begini, tinggal kalian tap aja. Oli yang keluar akan lebih banyak daripada mesin saat panas. Jadi ya nggak perlu lagi disemprot-semprot kompresor. Niatnya merawat, malah ngerusak. Iya kan? Itulah 5 perawatan motor yang tidak berguna bahkan bisa merusak motor. Dan yang paling banget harus dihindari adalah menyemprotkan injektor cleaner ke throttle body saat digas. Udah, mending skip aja kalau bengkelnya melakukan hal tersebut. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.